Pariwisata, berjumpa lagi dengan saya, Ade Bukan Rai, bersama program kesayangan kita yaitu Ngecap, ngobrol enak soal pariwisata. Baik Sobat Pariwisata, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih tentang anekati ya, karena memang sekarang ini kan di masa pandemi dan sekarang banyak bermunculan food stall yang menjajakan aneka minuman kekinian. Contohnya kemarin kita sudah bahas tentang boba, kemudian ada juga milkshake, dan sekarang ini kita mau masuk ke dalam anekati. Oke. Dan bersama kami sudah ada salah satu narasumber kita nih ya, dari beliau adalah seorang peracik minuman yang handal nih ya, seorang owner juga dari Cafe Kamayan. Nah, bersama kita sudah ada Ibu Marga Ningsih. Oke, Bu, selamat siang ya Bu ya, siang aja ya Bu ya. Selamat siang. Selamat siang Bu Marga. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya sudah berkenan hadir di program kesayangan kita semua nih Bu. Karena Sobat Pariwisata ini selalu menunggu program-program maupun episode-episode dari Ngecap ini Bu, karena memang kita menghadirkan narasumber yang berkualitas dan juga tema-tema yang inspiratif bagi kita semua Bu. Oke Bu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang anekati ya Bu ya. Nah, menurut Bu Marga Ningsih ini Bu sebagai pelaku usaha di bidang peracik minuman ya Bu ya. Kalau anekati ini bagaimana Bu prospeknya? Kenapa kok sekarang tuh dilihat kayaknya banyak banget nih Bu gerai-gerai food stall yang menjual anekati kayak gitu Bu? Ya, terima kasih Mbak Ade. Selamat sore untuk semuanya. Nama saya Marga. Di sini kita akan sharing tentang tea ya. Kenapa sih akhir-akhir ini banyak sekali stall-stall tentang tea ya? Ya memang karena memang tea itu adalah minuman kekinian yang saat ini digemari di kalangan apapun. Ya memang rasanya sangat segar dan enak ya. Nah, kenapa ada pertanyaan? Kenapa di saat-saat seperti ini banyak stall-stall gerai untuk tea ya? Itu karena memang tea ini sangat pembikinannya memang sangat mudah. Jadi bahan-bahan pun itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, beberapa contoh misalkan untuk gerai tea ini kita bisa untuk take away maupun mau di karena ada PPKM ini mungkin ada boleh menikmati di situ tapi tidak terlalu lama itu ya. Jadi untuk tea ini memang sangat digemari karena di samping rasanya itu mengena di kalangan semua kalangan ya, memang ini sangat karena ada di situ ada toppingnya ya, mungkin ini sangat digemari, yaitu toppingnya ada macam-macam di sini. Kalaupun tehnya kita juga bisa menggunakan teh berbagai macam tea yang menurut kita gimana sih cara mudah mendapatkan tea ini. Jadi bisa kita mendapatkan berupa tea itu berbentuk powder, terus kemudian tea bag maupun yang berbentuk tea kayak tea tubruk ya. Oke. Jadi memang tea ini berasal dari berbagai macam rasa ya Bu ya, dan untuk bahan dasarnya tea sendiri tidak hanya untuk bubuk saja ya Bu ya. Bisa dari yang seperti kantong teh gitu bisa ya Bu ya, atau yang tubruk gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Mungkin ada nggak sih Bu perbedaan untuk dari rasa ataupun tekstur Bu dari masing-masing itu Bu? Iya. Kalau kita menggemari suasana yang kayak misalnya kayak latte begitu, kita lebih fokusnya ke tea yang dari powder ya. Dari powder. Misalnya dari matcha ataupun dengan rasa-rasa yang lain itu bisa dikombinasikan nanti. Ataupun kalau enggak pakai yang peach atau rasa chamomile atau mungkin jasmine dan lain sebagainya itu bisa ya. Jadi tidak berupa itu minuman teh campuran dengan susu saja, tapi juga variasi teh yang mungkin kayak sejenis es lemon tea tapi kita punya varian sendiri gitu. Oke, kalau di era sekarang nih Bu, janganlah berbicara tentang pandemi ya Bu ya. Katakanlah ini nggak ada pandemi. Kalau penjualan teh yang paling favorit tuh milk tea atau teh-teh segar gitu Bu? Kebanyakan. Iya, kalau mungkin ya ada berbagai kalangan kaum muda maupun yang lain itu mereka lebih menyukai milk tea ya. Milk tea, milk tea itu yang baru ini mungkin baru banter-banternya ini matcha ya. Matcha, oke.
Ya, kalau misalnya bukan yang campuran susu itu kayak es leci tea. Es Mereka leci sangat tea, suka sangat ya. suka ya Iya. Bu ya. Oke. Kalau ini Ibu sudah berapa lama nih Bu untuk menggeluti di bidang meracik minuman nih Bu? Sudah berapa lama nih Bu? Kalau meracik-racik minuman itu sudah berpuluh-puluh tahun. Mungkin Waduh. Oke. ini ya apa ya, sudah lama sekali lah itu. Berarti memang sudah ini ya Bu ya, dari dulu hingga saat ini sudah Iya. mengikuti perkembangan ya Bu Iya, ya. betul Kalau sekali. di awal-awal dulu mungkin kalau teh ini apakah sudah setenar sekarang Bu kalau di awal-awal dulu Bu? Kalau di awal-awal dulu mungkin sekitar tahun mungkin 90-an ya. Oke. Itu lebih terkenalnya adalah bubble tea. Bubble tea. Oke. Iya, bubble tea ini memang dia sudah ada, jadi minuman campuran tea, tapi tidak semarak sekarang ini. Jadi kebanyakan mereka mungkin di mall atau di kedai yang khusus untuk bubble tea seperti itu. Jadi kalau sekarang kan udah familiar, karena apa? Karena kita bisa belajar dimanapun ya, Iya, ya, Bu, otomatis ya. mereka bisa berbuka usaha dengan tea tersebut. Oke, jadi memang sumbernya ini tidak terlalu sulit ya Bu untuk didapatkan untuk betul. belajar ilmunya itu Iya, ya Bu betul, ya. betul sekali. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, kalau Bu Marga sendiri nih Bu, ini kan seorang bartender nih ya Bu ya. Iya. Oke, kalau di pikiran kita bartender itu yang racik-racik minuman ataupun campur-campur gitu ya Bu ya. Iya. Nah kalau ada nggak sih Bu teknik-teknik di bartender itu yang memang diaplikasikan ke dalam dunia perteh-tehan ini loh Bu? Cara-caranya gitu mungkin Bu. Oh ya, dalam dunia bartender ini meracik minuman itu sebenarnya sama saja ya. Jadi kalau kita diterapkan untuk yang di tea, ini ada juga. Oke. Jadi tetap metodenya ada, misalnya dengan metode mixologi dengan blending, shaking, pouring, itu ada semua di situ. Iya. Ya. Jadi memang minuman kekinian ini ada yang mengadopsi dari teknik-teknik klasik ya, misalkan Iya, dari betul. bartender atau Iya. dari yang terdahulunya gitu Iya, ya Bu betul ya. sekali. Oke. Kalau terus kita langsung berbicara kepada Ibu ini juga sebagai owner dari Kamayan apa Bu? Cafe ya Cafe, Bu ya. iya. Cafe. Nah, itu apakah juga ada menu tea Bu di sana? Iya, kita ada menu tea di sana. Selain mocktail, coffee, kita juga ada tea. Jadi tea ini kita menjual yaitu premium tea. Jadi premium tea itu adalah memang di situ dari bahan yang teh tubruk, tapi yang premium ya. Oke. Ada rasa chamomile, jasmine, peppermint tea dan lain Peppermint. sebagainya. Dan kita juga ada di situ menu untuk teh kekinian juga ada. Gitu. Oke. Kalau dari segi pembuatan aneka tea nih Bu yang marak dijual di pasaran, misalkan kayak saya sebut Thai tea gitu misalnya ya Bu ya, apakah itu tuh membutuhkan apa ya Bu ya, mudah apa rumit gitu Bu? Kalau mungkin bagi para sobat pariwisata yang setelah menonton ini langsung kayak kepengen buka usaha gitu Iya. Bu, itu susah nggak sih Bu? Enggak, itu sangat mudah ya. Jadi kita mungkin untuk peralatannya ya, yang peralatan itu boleh menggunakan blender. Mungkin kan di rumah-rumah juga ada blender ya. Iya, oke. Terus kemudian shaker itu bisa didapatkan di toko-toko yang di sekitar Jogja itu ada lah kayak gitu. Terus kemudian untuk bahan ini juga sangat mudah didapatkan di toko-toko untuk bahan makanan dan minuman. Itu nanti kita minta mungkin yang pengennya itu kayak dari Thai tea beneran, itu Oke. juga ada nanti gitu. Oke. Iya. Kemudian untuk bubuk-bubuknya teh nih Bu, kita mudah mendapatkan nggak Bu kalau misalkan mau bikin Thai tea apa tadi yang lagi hits matcha atau green tea Iya. gitu Bu? Iya, sangat mudah. Banyak kok, Mbak. Banyak yang langsung Iya. jual instan sudah ada Iya, ya Bu ya. ada, Jadi kita ada. tidak harus memproses katakanlah dari bunganya langsung kalau jasmine Iya, enggak kan ya Bu betul, ya. iya, Oke. iya. Jadi mungkin bisa untuk motivasi para sobat ini Bu Iya. yang mau membuka usaha. Iya, betul. Oke. Dan ini Bu, kalau bicara masalah teh nih Bu, mungkin sekarang ini kan banyak yang jualan kayak ya aneka tea ya Bu ya, dan ada toppingnya. Nah, ini menurut Bu Marga itu penambahan topping dalam aneka itu tuh bagaimana sih Bu? Iya, untuk topping ini memang sangat bervariasi ya.
itu bisa kita bikin sendiri, misalnya dari gel, jelly dan lain-lain. Terus kemudian dari nata de coco atau Oke. pearl, kemudian bubble. Jelly pun kita macam-macam juga disediakan Oh. banyak. Jadi kalau misalnya kita maunya praktis, Mm-mm. tinggal beli aja. Jadi nanti tinggal beli udah yang kita mau yang seperti apa bentuknya, besar atau kecil. Oh Nah, seperti iya. itu. Oke. Kalau menurut Bu Marga nih yang sudah memang expert ya di bidangnya nih, kalau jualan di food stall gitu direkomendasikan yang original atau memang dengan topping-topping gitu Bu? Menurut Ibu nih yang sudah berkecimpung lama gitu lah ya Bu ya. Ya, kalau ini sih mending kalau misalnya di food stall seperti itu mending kita menggunakan pakai topping ya. Jadi Oke. orang lebih interest. Oh, ada ininya toh. Jadi Mm-mm. nanti bukan kita minum terus rasanya ini, tapi ada sesuatunya Oh, di oke. situ. Oke, Bu, kalau menurut Bu Marga nih Bu, meskipun ini kita masih dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah ya Bu ya, karena Ya. kita masih di era pandemi nih Bu. Bagaimana nih Bu kalau kita mempunyai niatan untuk berusaha meskipun di masa-masa yang terbilang ya agak sulit seperti ini Bu, bagaimana Bu? Iya, justru apa masa-masa seperti ini justru kita ditantang ya untuk istilahnya harus berkreasi ya, kreatif gimana menciptakan lapangan kerja sendiri Oke, dengan usaha. Jadi owner, jadi owner ownernya ya Bu ya. kecil-kecilan gitu. Nanti siapa tahu ini nanti berhasil terus menjadi pembelajaran kita ke depan. Jadi mungkin pandemi berakhir kita tetap bisa semakin jaya gitu. Iya ya Bu ya, karena memang banyak nih ya Bu ya para pekerja nih yang memang dengan terpaksa harus dirumahkan dan segala Ya, macam dan betul. ya mengharuskan kita harus survive ya Bu Iya, ya. betul, betul. Mungkin ini apakah ini menurut Bu Marga sebagai jawaban Bu untuk menjawab tantangan di era pandemi seperti ini Bu? Iya, iya, itu sangat betul sekali karena kita belajar itu dimanapun bisa, ya. Jadi untuk hal ini kita memang harus berpikir, kita harus menciptakan sesuatu yang Oke. menghasilkan. Tidak harus misalnya kita itu harus bekerja di tempat orang, Perusahaan gitu ya Bu. tapi kita bisa menciptakan lapangan usaha sendiri. Oke. Nah, nanti mungkin bisa membantu teman-teman yang di PHK mungkin Oke. bekerja sama dengan kita gitu. Betul sekali ya Bu ya, malah justru di kondisi seperti ini kita bisa menciptakan lapangan kerja Ya, mungkin ya Bu betul, ya. betul Oh, oke. sekali. Dan ini ya para sobat pariwisata nih yang pengen mengikuti pelatihan untuk menambah soft skillnya ya Bu ya, Ya, nanti bisa langsung tengok-tengok nih Bu ya di betul. medsos JTC karena banyak sekali pelatihan pariwisata yang ada di sana dan salah satunya adalah pelatihan pembuatan aneka makanan dan minuman kekinian untuk food stall dan salah satunya kita sudah hadirkan trainernya nih ya Bu ya, Iya. Bu Marga ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam pelatihan tersebut ya Bu ya. Iya, Dan betul sekali. sebelum kita akhiri nih Bu untuk pada episode kali ini Bu, mungkin ada closing statement untuk Iya. motivasi para sobat pariwisata Iya. kita Bu. Silahkan. Jadi gini, menurut saya ini adalah bekal ya. Jadi bagaimanapun keadaan kita tetap harus berusaha survive ya. Pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluar kalau kita mau berusaha. Itu pasti ada. Dan nanti di masa kita menjalani usaha itu jangan putus asa, jangan terus oh ini kok begini gitu. Tapi tetap kita berusaha. Itu merupakan satu tantangan. Jadi kita harus selalu siap untuk tantangan itu. Oke. Jadi memang harus tetap berusaha dan jangan putus asa ya Bu Iya, ya, jika betul. dirasa belum berhasil atau sesuai ekspektasi. Iya. Baik, terima kasih Bu Marga sudah Iya, berkenan sama-sama, hadir Mbak dalam Ade. program Iya. ngecap ini ya Bu ya. Iya. Semoga Bu Marga semakin sukses dan selalu jaga Amin. kesehatan ya Bu ya Iya, terima tentunya. kasih. Dan bagi para sobat pariwisata yang ingin mengikuti pelatihan seputar pariwisata, bisa untuk pelatihan pembuatan makanan dan minuman kekinian maupun pelatihan-pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan dan menambah soft skill dari para sobat pariwisata, bisa langsung melihat ya di sosial media kita dari JTTC_Jogja ataupun bisa dijumpai di Instagram, Facebook, Twitter, dan ada yang terbaru adalah TikTok. Nah, sobat pariwisata, seperti biasa ya, ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak karena kita masih dihadapkan dengan situasi dan kondisi dengan era pandemi seperti ini.
Baik, akhirul kalam kita akan akhiri Ya. episode ini dulu ya Bu ya. Ya. Oke. Saya Ade Bukan Rai beserta Ibu Marganingsih mengucapkan Ya. sampai jumpa. Sampai jumpa.